Halo pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 25 Mei 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut topik utama hari ini. Presiden Prabowo borong 3 sapi kurban di Binjai. Selama 9 tahun menjadi TKI, seorang wanita diduga hilang di negara Malaysia. Banjir rendam ratusan rumah di Medan kemarin. Kita awali informasi pertama pemirsa, niat untuk membantu kedua orang tuanya dan merubah nasib menjadi lebih baik. Seorang wanita bernama Nurhaida Tanjung, warga desa Adian Torop, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sejak 9 tahun yang lalu menjadi tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia, raib dan tidak ada kabar. Dengan perasaan sedih menahan kerinduan dan penantian panjang seorang ibu akan kabar keberadaan anak perempuannya, hingga kini hilang tidak kunjung mendapat kabar. Kehilangan korban berawal dari 9 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016, Nurhaidah Tanjung masa itu berusia 22 tahun, anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Rubinem dan Udin Tanjung, warga desa Adian Torop, berangkat ke negara Malaysia menjadi tenaga migran melalui agen penyalur tenaga kerja dari kota Tanjung Balai. Sejak berangkat ke negara Malaysia, hingga kini korban menghilang tidak ada kabar. Ibu kandung korban, Rubinem, menjelaskan 9 tahun yang lalu, wak korban atau abang kandung ayah korban menawarkan kerja ke negara Malaysia menjadi tenaga migran Indonesia, bekerja sebagai cleaning service di salah satu perusahaan. Meskipun sebagai ibu kandung melarang, namun korban bersikeras akan tetap pergi bekerja di Malaysia untuk membantu perekonomian keluarga dan membantu biaya keluarga. Dengan berat hati, korban diantar oleh ayah kandungnya ke rumah uak korban ke kota Tanjung Balai. Kemudian uak beliau menyerahkan korban kepada oknum agen penyalur tenaga migran, yaitu bernama Ana dan Butet, dengan imbalan dari bos Malaysia sebesar RM1.000 Malaysia. Jadi sampai sekarang nggak ada kabarnya. Entah hidup entah mati anakku, nggak ada kabarnya terus sampai sekarang. Mulai dari pergi sampai sekarang nggak pernah mengabari Ibu ya? Nggak ada kabarnya sekali. Ibu sudah pernah berusaha untuk mengadukan masalah ini ke pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten, Bu? Nggak berani. Kenapa, Bu? Takut karena nggak punya duit. Jadi nggak berani melapor kemana-mana. Untuk makan sehari-hari pun pas ya, Bu Makan ya? sehari-hari aja, cari sehari, makan sehari. Orang tua korban berharap kepada Pemkab Labuhan Batu Utara melalui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia agar dapat membantu mencari keberadaan korban di negara Malaysia. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Baik pemirsa, hujan deras yang melanda kawasan Kota Medan pada Sabtu sore mengakibatkan ratusan rumah di wilayah Kota Medan terendam banjir. Warga pun berharap kepada pemerintah agar rutin memperbaiki drainase agar banjir tidak terulang kembali. Hujan deras yang melanda kawasan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan utama dan perkampungan permukiman penduduk. Intensitas hujan yang tinggi dan buruknya drainase menjadi penyebab utama banjir. Luapan air dari drainase yang tidak tertampung masuk ke dalam rumah-rumah warga. Ketinggian banjir yang masuk ke rumah warga ini rata-rata mencapai 50 cm. Agus, salah satu warga yang terdampak banjir, mengatakan banjir sudah mulai masuk ke rumah warga sekira pukul 5 sore kemarin. Dirinya juga mengaku jika banjir di kawasan ini kerap terjadi dan warga khawatir saat hujan deras tiba. Menurutnya, tingginya banjir karena dangkal dan tersumbatnya drainase yang mengarah ke sungai sehingga tidak dapat menampung air hujan dan masuk ke permukiman warga. Kini, warga Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan meminta kepada pemerintah setempat agar segera memperbaiki saluran drainase yang ada di perkampungan sehingga banjir tidak akan kembali lagi melanda perkampungan warga. Banyak parit yang tersumbat.
arah mau ke Sungai Bedera sana nggak bisa lagi menampung air yang selalu banjir inilah kemarin, karena kita kena serang berapa kampung lah, yang Karian, Mari, sini semua buangannya ke Sungai Bedera nggak mampu. Kalau setiap hujan banjir Pak? Setiap hujan banjir. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggelar razia di beberapa tempat hiburan malam di Kota Medan. Razia ini digelar guna mempersempit ruang gerak peredaran narkoba, salah satunya sasarannya merupakan tempat hiburan malam. Sebagai wujud tindakan tegas guna meminimalisir peredaran narkoba di Kota Medan yang kian mengkhawatirkan, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam di Kota Medan. Hal ini dilakukan sebab tempat hiburan malam sebagai salah satu sasaran tempat peredaran narkoba yang cukup signifikan bagi para pengedar dalam menyalurkan barang haram dengan beragam jenis tersebut. Petugas memeriksa sejumlah barang bawaan pengunjung hingga melakukan tes urin guna mengetahui keterlibatan peredaran narkoba oleh pengunjung maupun pengelola tempat hiburan malam. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Tommy Arwan menyebut, dari hasil razia ini, petugas mengamankan 3 orang pengunjung tempat hiburan malam yang berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan petugas dan menunjukkan hasil positif penggunaan narkoba. Dari razia tadi kita melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pengunjung maupun pemeriksaan badan yang dilakukan oleh personel kita. Samping itu juga kita melakukan pemeriksaan terhadap urin dengan tes urin narkoba, dan dari 2 tempat tadi kita mendapati ada 3 orang yang positif. Ketiganya kini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Mapolrestabes Medan. Razia narkoba di tempat hiburan malam ini akan secara masif dilakukan secara berkala guna meminimalisir peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. 2 rumah beserta kios grosir di lingkungan 3 Kelurahan Sibangun, Tapanuli Tengah malam tadi ludes terbakar dan tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari pantauan tim liputan TVRI di kebakaran tersebut sempat membuat arus lalu lintas sedikit tersendat dan macet karena lokasi kebakaran tepat berada di jalur lintas. Terlihat warga sekitar lokasi kebakaran berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Sementara sebagian warga lainnya mencoba menyelamatkan barang-barang yang belum sempat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam kios grosir, ditambah lagi bangunannya yang terbuat dari papan kayu, membuat kobaran api semakin cepat membesar hingga merambat ke bangunan lainnya. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Tapanuli Tengah yang tiba langsung di lokasi, langsung melakukan pemadaman. Usai berjibaku lebih dari 1 jam lamanya, akhirnya kobaran api yang meludeskan rumah beserta kios grosir tersebut berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Pemirsa, puluhan lapak pedagang liar yang memakan badan jalan di Simpang 4 Kota Seirampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang berhasil ditertibkan dengan sukarela oleh pedagang. Kini puluhan lapak tersebut dibangun kembali di atas drainase atau parit pembuangan. Dari pantauan tim liputan TVRI di lapangan, tampak para pedagang melakukan pembongkaran dengan sukarela atas bangunan liar yang berada di Simpang 4 Kota Seirampah. Selama sebulan terakhir, telah dilakukan himbauan oleh Satpol PP untuk pindah ke Pasar Seirampah. Negosiasi terjadi antara Kasat Pol PP bersama puluhan pedagang agar secara sukarela membongkar lapaknya. Setelah lapak rubuh, seminggu kemudian lapak dagangan kembali dibangun dengan posisi mundur sekitar 4 meter dari badan jalan, tepat di atas drainase atau parit pembuangan air. Kasat Pol PP Serdang Bedagai, Muhammad Wahyudi,
ketika dikonfirmasi atas pembangunan lapak dagangan tersebut, membenarkan lapak pedagang telah dibangun kembali, namun sudah mundur sekitar 4 meter ke belakang. Namun ketika posisi lapak menutupi drainase, Kasatpol PP Muhammad Wahyudi tidak memberikan komentar. Upaya Satpol PP telah menghimbau untuk berpindah ke Pasar Seirampah. Sementara mundurnya lapak pedagang telah mengurangi kemacetan saat jam sekolah berlangsung. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Sumut dipolisikan lantaran diduga melakukan tindakan asusila dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS terhadap seorang wanita di Medan. Saat meminta pertanggungjawaban atas kehamilan, pelapor mengaku dianiaya dan dipaksa melayani terlapor. Kabar tidak sedap datang dari Partai Demokrat Sumut. Seorang kader partai yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumut dilapor ke polisi oleh seorang wanita berusia 24 tahun. Pelapor mengaku telah menjadi objek kekerasan seksual yang dilakukan oleh FA. Korban SN didampingi kuasa hukumnya menyatakan upaya hukum dengan mempolisikan FA akhirnya ditempuh pada 2 Mei lalu. Sebelumnya, pelapor berupaya meminta pertanggungjawaban FA atas kandungannya yang kini berusia 3 bulan. Namun setelah meminta pertanggungjawaban, SN mengaku dianiaya dan dipaksa menuruti nafsu FA di salah satu hotel. Setelah itu, FA menghilang serta memblokir kontak telepon pelapor. SN mengaku menjalin komunikasi dengan FA sejak Januari 2025 lalu, sehubungan dengan pekerjaannya selaku marketing sebuah bank swasta. Tanggal 2 Maret itu saudara FA meminta untuk bertemu juga di salah satu hotel yang berada di Kota Medan, hotel berbintang, dan pada saat itu saudara SN yaitu klien saya menunjukkan hasil tes positif hamil, dan pada saat itu diduga ya FA terkejut melihat itu, dan menurut pengakuan daripada klien saya di situ FA ada melakukan tindakan kekerasan. Selain melaporkan FA, SN dan kuasa hukumnya telah mempersiapkan sejumlah bukti pendukung, di antaranya video di mana terlapor FA sengaja merekam aktivitas asusilanya. Terkait langkah hukum yang ditempuh, FA terlapor dalam kasus ini belum bersedia memberi keterangan soal tudingan tindak pidana kekerasan seksual yang dituduhkan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, informasi aktualnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah lagi tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar malam tasyakuran milad ke-93 di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Malam tasyakuran ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi para kader dan lintas pimpinan pemuda Muhammadiyah Sumut dari masa ke masa. Puluhan kader pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara memadati Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara di Jalan William Iskandar, Deli Serdang, guna tasyakuran dalam rangka Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-93. Malam tasyakuran ini digelar sebagai wujud rasa syukur pemuda Muhammadiyah Sumut dalam usianya yang tidak lagi muda, namun bertekad untuk tetap berkhidmat bagi nusa dan bangsa. Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang menjadi wadah bagi kaum muda. Peringatan Milad malam tasyakuran ini diisi dengan sarasehan dan bernostalgia bersama. Dengan pemaparan para mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sumut dari masa ke masa. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sumut, Syarif Lubis mengatakan, momentum malam tasyakuran ini juga sebagai momen kembali mempererat tali silaturahmi para kader dan para mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sumut agar meminimalisir adanya perbedaan, namun mengutamakan kolaborasi untuk berbuat bagi umat yang merepresentasikan semangat kemuhammadiyahan.
sekaligus momentum kita untuk merefleksi akan pemuda Muhammadiyah dari masa ke masa. Makanya semua lagi ketua ataupun apa gerakan-gerakan bisa sejak nanti satu spirit baru bagi kita yang menjadi. Milad Pemuda Muhammadiyah ke-93 tahun kali ini mengusung tema Pemuda Negarawan Totalitas untuk Indonesia Raya sebagai wujud kepedulian pemuda Muhammadiyah dengan semangat nasionalisme dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, guna menjaring talenta muda berbakat cabang olahraga Wushu kategori Sanda, pengurus Provinsi Wushu Sumut menggelar kejuaraan daerah bertajuk Piala Gubernur untuk Wushu Sanda dengan kategori pelajar yang diikuti peserta dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Kejuaraan Wushu Santa kategori pelajar ini digelar di Gedung Olahraga Veteran Kota Medan. Sebanyak 200 atlet pelajar Wushu Santa atau tarung ini memperebutkan kejuaraan daerah Piala Gubernur Sumut 2025. Kejuaraan daerah ini digelar guna mencari bibit muda berbakat untuk atlet Wushu Santa agar nantinya siap berlaga di kancah nasional maupun internasional. Kejuaraan ini juga rangkaian strategi Pemprov Wushu Sumut dalam menjaring para atlet sejak dini sebagai persiapan jangka panjang untuk ajang Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Sekretaris Umum Pemprov Wushu Sumut, Aceh Herianto menyebut, para peserta yang masih pelajar ini berasal dari 17 lebih kabupaten kota di Sumut yang berasal dari 40 sasana dan pengurus cabang. Adapun kelas yang dipertandingkan yakni pra-junior untuk usia di bawah 14 tahun, junior usia di bawah 17 tahun, dan senior usia 18 tahun ke atas. Jadi ini adalah kejuaraan antar pelajar se-Sumatera Utara dan kejuaraan senior se-Sumatera Utara tahun 2025. Pesertanya adalah dari berbagai sasana dan pengcap dari seluruh Sumatera Utara. Bahkan dari Nias juga ada yang lewat pesawat datang ke sini. Atlet yang mendaftar ada 206 atlet. Kejuaraan ini menjadi kesempatan para atlet untuk menunjukkan hasil dari latihannya selama persiapan jangka panjang untuk PON 2028 dan jangka pendek untuk kejurnas yang akan digelar di Sumut dalam waktu dekat. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Kepedulian bersama panitia penyantunan anak yatim piatu Masjid Al-Muhajirin Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, salurkan santunan setiap bulan dan program pendidikan non-formal. Anak-anak yatim piatu merupakan anak yang berhak mendapatkan perhatian khusus. Mereka membutuhkan bantuan materi kasih sayang, serta pendidikan dan bimbingan agar dapat tumbuh berkembang dengan baik. Dengan dukungan finansial, supaya dapat fokus belajar untuk meraih cita-citanya, tanpa khawatir memikirkan biaya sekolah. Untuk kepedulian sosial khusus ini, Panitia Penyantunan Anak Yatim Piatu Masjid Al-Muhajirin Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, terus melakukan donasi dan menyalurkan bantuan untuk biaya sekolah mereka setiap bulannya. Pada peringatan hari lahir perdana Panitia Penyantunan bersama jamaah dan remaja Masjid Al-Muhajirin Samura melakukan evaluasi serta laporan tahunan. Selanjutnya, membahas program bantuan pendidikan non-formal. Salah seorang panitia penyantunan anak yatim piatu Masjid Al-Muhajirin Samura Kabanjahe, Saryadi mengatakan, saat ini ada sekitar 40 anak yatim dan piatu yang disantuni setiap bulannya. Menyalurkan santunan berupa bantuan biaya sekolah, menamatkan pendidikan wajib 9 tahun sampai tingkat SLTA. Selain itu, pendampingan akademik dan program pendidikan non-formal seperti ilmu keagamaan dengan kurikulum luar sekolah yang dilaksanakan di aula masjid pada sore hari. Berharap menjadi salah satu solusi strategis untuk memastikan bahwa semua anak bangsa khususnya yatim piatu dapat memperoleh pendidikan. Karena kita punya program ke depannya bagaimana supaya anak yatim yang ada di kampung kita ini tetap bisa bersekolah
mengenyam pendidikan dan bisa juga mencerdaskan mereka. Maka dari itu, mohon doanya agar kami tetap bisa istiqomah menjalankan program ini, dan kami juga berharap program ini bisa menjadi salah satu contoh untuk masjid-masjid yang lain. Penyantunan anak yatim piatu merupakan kewajiban sosial dan ibadah, mendorong warga untuk memberikan memotivasi kepada anak yatim piatu dalam meraih cita-cita dan kesuksesan. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Pemirsa, Pemkab Karo menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karo tahun 2025, menampilkan pertunjukan berbagai jenis etnis guna mewujudkan Karo berbudaya dan unggul, berlangsung selama 2 hari di Open Stage Taman Mencuah-Cuah Brastagi. Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karo tahun 2025 dibuka oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, yang dihadiri Forkopimda beserta tokoh budaya lintas etnis, diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Pemkab Karo. Menampilkan pertunjukan kesenian budaya daerah seperti Karo, Toba, Simalungun, Pakpak Barat, Minang, Aceh, Tapanuli Selatan, dan Jawa. Sebagai wujud kebersamaan dalam keberagaman, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pelestarian budaya dan penguatan jati diri daerah melalui pertunjukan seni. Seni daerah Indonesia sangat beragam dan kaya nilainya. Pagelaran kesenian daerah seperti tarian, lagu, alat musik tradisional dengan mengenakan pakaian adat. Meskipun kegiatan ini pertama kalinya digelar, terlihat semangat dan antusiasme dari masyarakat cukup tinggi. Kadis Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Munarta Ginting mengatakan, Pekan Kebudayaan ini menjadi momentum untuk memperbaiki dan memperkuat pelestarian dan nilai budaya. Menjadi agenda tahunan yang tidak hanya merayakan kekayaan budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar etnis, serta mendukung pembangunan karakter daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, diadakan juga perlombaan catur karo, lomba perkolong-kolong, lomba alat musik tradisional kulcapi, pameran kerajinan, serta kuliner khas dari berbagai etnis. Diharapkan, kegiatan ini menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya menuju Indonesia emas. Juga berharap kita tidak apa-apa ikuti perkembangan zaman, tapi tetap lakukan dan cintai dan lestarikan budaya. Jadi harapan kita generasi muda Kabupaten Karo tidak boleh juga tertinggal, tetap harus modern, tapi modern juga harus tetap mencintai dan melestarikan budayanya sendiri. Di akhir Pekan Open Stage Taman Mencuah-Cuah Brastagi juga menggelar pertunjukan hiburan seniman Karo untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan UMKM. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Wisata Danau Toba bukan hanya sekedar danau terbesar di Indonesia, tetapi juga menyimpan pesona alam yang luar biasa. Dikelilingi perbukitan hijau dan udara yang sejuk, destinasi ini menawarkan pengalaman wisata yang menenangkan sekaligus memukau. Memasuki musim liburan, Danau Toba Parapat merupakan pilihan utama bagi pengunjung yang datang dari dalam dan luar Sumatera. Tidak heran jika Danau Toba selalu menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin melepas penat dan hiruk-pikuk perkotaan. Namun keindahan Danau Toba tidak hanya terletak pada panoramanya, namun di sekelilingnya juga terdapat berbagai tempat wisata lain seperti batu gantung, air terjun, wisata adat istiadat, dan lainnya. Para pengunjung selain menikmati indahnya Danau Toba, dapat juga menaiki kapal feri untuk menyeberang dan menikmati desa wisata Tomop. Desa wisata Tomop adalah tempat yang tepat bagi yang ingin mengenal lebih dalam budaya Batak. Desa ini juga dikenal dengan makam Raja Sidabutar, patung Si Gale-Gale, dan berbagai peninggalan bersejarah suku Batak yang masih terjaga hingga saat ini. Di sini,
para pengunjung bisa melihat langsung rumah adat Batak Toba yang unik. Juga para pengunjung dapat cuci mata untuk berbelanja oleh-oleh khas Toba, seperti kain ulos, baju adat, souvenir berbahan kayu, serta menyaksikan pertunjukan tarian tradisional. Para pengunjung hanya dikenakan biaya Rp5.000 per orang untuk mengikuti acara adat tarian Batak si Gali-Gali dengan memakai aksesoris baju adat Batak. Pengunjung juga dapat berfoto selfie untuk mengabadikan bersama keluarga sebagai tanda kenang-kenangan. Salah seorang pengunjung Rodiah yang berasal dari Jember, Provinsi Jawa Timur merasa takjub akan keindahan Danau Toba, juga adat istiadat yang sangat kental. Dirinya sangat senang akan keramah tamahan masyarakat Toba yang menjajakan dagangan, juga berkesempatan menyaksikan tarian si Gale-Dale. Suasananya gimana, Mbak? Indah banget Pak. Senang banget pokoknya. Terus kebersihannya, Mbak? Bersihnya juga dijamin. Iya, Mbak ya. Harapannya apa, Mbak? Harapannya untuk kedepannya lebih bagus. Fasilitas transportasinya ya, bagus. Bagus ya, Mbak. Jadi kepengen, Mbak, kesini lagi? Alhamdulillah. Kalau masih dikasih umur panjang, ya. Insya Allah Mbak kesini lagi. Dari kawasan wisata Danau Toba, Ike Maris melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto borong 3 ekor sapi dari Binjai untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Sekretariat Kepresidenan membeli sapi kurban dari Bang Yanto Farm milik Suyanto bukan kali pertama. Pada tahun 2025 ini adalah yang kali ketiga. 2 kali sebelumnya dibeli oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 dan 2024. Ketiga ekor sapi kurban Presiden dari kandang Bang Yanto Farm akan diantar ke Kota Binjai, Kabupaten Pakpak Barat, dan Humbang Hasundutan. Jenis ketiga ekor sapi kurban itu berbeda. Pertama, jenis pegon, yaitu persilangan Brahman dengan simental. Kedua, jenis limousin, dan yang ketiga jenis simental. Atas terpilihnya sapi super premium dari Bang Yanto Farm, untuk harga jual sapi kurban Presiden ke Kabupaten Humbahas dibanderol Rp90 juta. Sementara untuk Kota Binjai seharga Rp85 juta dan untuk Kabupaten Pakpak Barat sebesar Rp83 juta. Suyanto awalnya berpikir kalau sapi kurban Presiden masih seperti tahun sebelumnya, yakni 1 provinsi 1 ekor. Namun Yanto mendapat informasi bahwa ada program pemerintah tentang ketahanan pangan, sapi kurban Presiden menjadi 1 ekor setiap kabupaten kota. Yanto mewakili peternak lainnya yang sapinya dibeli Presiden Indonesia untuk dikurbankan, mengucapkan rasa syukur. Ia juga mengajak sesama peternak agar tetap saling berdiskusi dan berbagi ilmu, tujuannya tahun depan agar sapi dari peternak-peternak lain juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya kami mengucapkan syukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala karena sapi kami kembali terpilih menjadi sapi pilihan Presiden kali ini di tahun 2025, pilihan Presiden Pak Prabowo. Seperti sebelumnya lah, sudah tahu jalannya dari mana bisa mengajukan sapi Presiden, seperti itu dia, Bang. Disitulah membuat kami para peternak ini jadi semangat lagi memelihara sapi-sapi monster, sapi-sapi besar seperti itu karena sudah ada wadah tempat penjualannya. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. 2 pekan menjelang Idul Adha 2025, hewan kurban mulai diburu masyarakat yang akan berkurban. Pedagang hewan kurban di Medan mulai dibanjiri pesanan hingga omset naik 25%.
pedagang hewan kurban mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti di Kota Medan. Pedagang hewan kurban memiliki koleksi hewan kurban jenis sapi dan kambing di Jalan Karya Wisata Medan Johor kemarin. Salah seorang pedagang hewan kurban, Hardip, mengatakan untuk hewan kurban jenis sapi, ia mengkoleksi 3 jenis seperti limosin, Brahman, dan madras. Sapi miliknya berjumlah 70 ekor. Sedangkan hewan kurban jenis kambing, ia menyediakan koleksinya sebanyak 60 ekor. Harga yang bervariatif membuat masyarakat bisa memilih sesuai keinginan. Daging sapi dijual sesuai dengan berat daging bersih. Daging sapi 70 kg dijual dengan harga Rp13.500.000, daging sapi 80 kg dijual dengan harga Rp14.500.000, dan daging sapi 90-200 kg dijual dengan harga Rp15.500.000. Sedangkan daging kambing 10 hingga 15 kg harga Rp2.200.000. Sedangkan daging 15 hingga 20 kg dijual dengan harga Rp2.500.000 dan daging 30 kg dijual dengan harga Rp3.500.000. Dikatakan, dibanding dengan tahun lalu, penjualan hewan kurban di Idul Fitri 2025 meningkat 25%. Pada tahun lalu, 2 minggu jelang Idul Adha, baru terjual 30 sapi. Sedangkan tahun ini sudah 58 sapi dan 14 ekor kambing. Ini kita ada juga masih belum dibawa kemari, lantaran kita suasana tempat juga. Sebagian kita stok ini untuk tahun ini ada 70-an. Mungkin nanti menjelang 3 hari atau 1 minggu menjelang hari H mungkin ada peningkatan pembelian dari konsumen, kita bisa bawa kembali sapi kemari. Kambing biasanya terjual dia kira-kira 3 hari menjelang hari H lah. Itu baru mereka datang beli beramai-ramai. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan serangkaian screening pada ternak milik masyarakat. Surat keterangan kesehatan sangat penting untuk hewan kurban. Sebanyak 41.000 dosis vaksin telah dialokasikan untuk ternak sapi di Provinsi Sumatera Utara. 35.000 dosis vaksin diantaranya telah diberikan terhadap ternak sapi di Sumatera Utara. Vaksin ini ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Jelang Idul Adha, masyarakat melakukan persiapan kurban seperti membeli hewan kurban. Dengan adanya vaksin dan pemeriksaan rutin kesehatan hewan, tentunya masyarakat tidak perlu khawatir dalam memilih hewan kurban dengan pedagang hewan yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Pedagang hewan kurban, Hardip, menjelaskan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara setiap tahunnya terus melakukan pengecekan kesehatan ternak miliknya. Hewan kurban miliknya telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Yang ada di Selambu sini, mereka mau adakan kunjungan, sudah ambil nomor saya. Mereka bilang mungkin 1-2 hari ini akan kemari untuk memeriksa hewan-hewan kita. Tadinya sapi-sapi yang kita bawa dari sana sudah layak dikurban dan sehat. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Zakir Syarif Daulay, mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian screening pada ternak-ternak milik masyarakat. Untuk menjamin kesehatan hewan, pihaknya telah mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan kurban bagi ternak yang telah mengikuti serangkaian screening. Dan penanganannya juga sudah kita sampaikan kemarin, juga bekerja sama dengan BIFED, bekerja sama dengan Kementerian Agama juga sudah kita lakukan peninjauan ke RPH, bagaimana pemotongan atau pelaksanaan kurban yang baik secara higienis maupun secara syariat Islamnya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 26 Mei 2025.
Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauziah Fitri Damanik, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 26 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di Toba dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 67 sampai 91%. Angin bertiup dari barat hingga timur dengan kecepatan 4 sampai 10 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara dari pantauan tanggal 24 Mei 2025 terdapat 3 titik panas di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Pantai Timur, lereng timur, Pantai Barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.